Semua orang berhak untuk belajar, semua orang berhak untuk berhasil, dan kita yang ngedukung supaya mereka bisa berhasil dan bisa belajar. Kayak gitu sih. Kak, ini udah mau nangis loh. Udah. Ini kayaknya sahabat muda juga kayaknya lagi nonton poster ini kayaknya langsung terenyuh, langsung kayak mau nangis juga sama kayak Prita, tapi kita nggak akan biarin itu karena langsung ada pertanyaan selanjutnya. Aduh, langsung nggak fokus deh. Ternyata Aduh, Prita pernah bener-bener. ikut kelas aku, kirain kamu nggak pernah ikut bareng aku, karena aku emang punya hobi kayak gitu untuk nawarin bantuan. Dan bahkan ini bukannya mamer ya, aku tuh suka menghargai setiap usaha teman-teman. Kan kalau Prita di kelas mungkin juga udah sering dengar, Oh, aku lebih menghargai coklat orang yang bagian. jujur. Ya, aku lebih menghargai orang yang jujur daripada orang dapat A karena nyontek. Karena sejujur-jujurnya aku selama kuliah nggak pernah nyontek. Kenapa? Setiap kali nyontek itu aku bakal kayak sakit perut dan kayak bakal ngerasa berdosa. Berdosa kenapa? Kalau gue nggak bisa, kenapa gue harus ngebohongin diri gue dengan bilang gue bisa? Nanti kalau gue udah kerja, terus gue ditanya sama atasan, gue nggak tahu. Padahal nilai gue di situ A tuh, itu A hasil nyontek misalkan. Ya gue malu lah, harga diri gue, IPK gue dipertanyakan dong bener apa enggak. Makanya aku selalu kayak dalam diri, gue nggak mau nyontek. Gue mending dapat nilai 2, dapat nilai 0, tapi gue berusaha lagi cari tahu daripada gue dapat nilai A, tapi gue nggak bisa apa-apa pas kerja. Nah, itu yang selalu aku tanemin ke teman-teman mahasiswa, dan aku kayak bilang, aku lebih menghargai kalian dapat nilai jelek tapi jujur daripada kalian dapat nilai A tapi nyontek, karena nggak akan ada gunanya gitu loh. So nanti kalau udah kerja, kalian bakal WA dosennya, Bu, yang diajarin semester kemarin ini gimana sih cara ngitungnya? Malu gak? Kan malu ya. Malu Makanya banget. kayak makanya kayak aku lebih suka mereka kayak, oke, belajar sebisa kalian, dapat nilai berapapun terima, supaya kalian memotivasi diri untuk belajar lagi. Dan kalau emang yang Jadi udah cambuk ya, bisa, Kak. betul, jadi cambuk buat diri sendiri gitu loh. Dan kalau mereka udah bisa, aku kayak bakal ngasih reward, oke, aku bakal kirimin coklat. Nah tadi, gaji dari ngajar itu nggak aku nikmatin sendiri, aku akan kembalikan lagi ke teman-teman mahasiswa dalam bentuk apapun. Karena mereka juga perlu dihargai. Orang tuh seneng kalau udah berhasil, dapat nilai bagus, dikasih reward, itu tuh seneng gitu loh. Secara pribadi, karena aku punya pengalaman. Aku dulu SMA IPA, dan aku dulu udah mau daftar di kedokteran atau di kimia analisis, tapi aku kembar, dan kembaran aku pun juga harus kuliah, orang tua cuma wira swasta, jadi kayak aku ngalah, udah deh gak usah ngambil kedokteran yang ratusan juta, gak usah ngambil kimia juga yang mahal, aku cari yang pajak. Nah kebetulan papaku yang bilang, udah kuliah pajak aja, nanti semakin maju negara pendapatannya itu yang diandelin dari pajak. Nah yaudah aku kuliah di pajak. Nah betul kan. Nah terus kuliah di pajak, tadi, nah udah kuliah nih, aku IPA, belajar ekonomi tuh sebenarnya susah, susah banget. Harus tahu yang namanya debit kredit, yang ngitung duit tahulah, apalagi punya duit 100.000 belanjain berapa kembali berapa, itu kan gampang ya. Tapi ternyata belajar ekonomi tuh susah, debit kredit, neraca lajur, neraca laba rugi, wah itu awalnya berat. Sampai akhirnya aku kayak bilang ke mamaku, IPK pertama aku sih nggak kecil ya, cuma kayak dapat IPK 3 doang. Aku semester 4 itu aku bilang ke mama, mah kalau nanti IPK aku dapat bagus, tolong beliin aku sesuatu yang aku mau ya gitu. Terus kayak waktu itu zamannya BlackBerry, handphone BlackBerry, tapi lupa tipe apa tuh. Kalau dapat IPK 3,5, tolong beliin BlackBerry ya. Kayak mau nih ada reward, pokoknya harus dikejar gitu. Nah akhirnya dapat deh IPK 3,78, lewat dari yang udah ditargetin. Terus akhirnya dibeliin satu BlackBerry. Nah, ngerasa kayak aku pun sebagai mahasiswa dulu ngerasa kayak seneng, IPK bagus ya, mau Bang. dong dapat reward. Aku pun memperlakukan itu ke mahasiswa. Oke, yang bisa jawab pertanyaan yang dapat nilai bagus saya kirim coklat, mungkin coklatnya yang murah. Tapi ada satu yang bakal mereka ingat, kalau mereka belajar dengan sungguh-sungguh dapat yang terbaik, mereka akan mendapatkan sesuatu yang manis ibaratnya. Makanya kenapa selalu ngasih coklat, coklat itu kan manis, dan orang kan semua suka coklat. Makanya aku selalu kayak, siapa yang dapat nilai bagus, siapa yang bisa jawab, saya kasih coklat. Nah itu, aku selalu senang kayak gitu, karena biar merasa mahasiswa tuh gak sendiri gitu loh. Mereka belajar ada yang nemenin, mereka belajar ada yang peduliin, mereka harus bisa mencapai apa yang mereka tuju. Nah itu semangat-semangatnya yang kayak gitu sih.
cuma bisa ngasih yang sederhana, tapi bisa ngebantu mereka untuk lebih semangat. Niatnya cuma itu. Tapi ya Kak, sehari sebelum pelajaran Kamartiani, itu teman-teman kan punya grup sendiri ya untuk belajar. Terus teman-teman tuh heboh, kirimin dong itu PPT yang kemarin, atau Word yang kemarin, mau belajar nih, mau belajar nanti. Jadi mereka tuh kayak langsung kita semua tuh heboh, langsung nggak ngerti apa. Jadi pastinya bukannya jadi lagi dan pasti banget ya. Pas lagi pelajaran Kamartiani ini langsung ditanya-tanya, jawab yang ini ya. Apalagi kalau udah teman-teman laki-laki, aduh please hitungan nih, ya langsung kayak gitu. Tapi senangnya kayak emang kita dapat reward. Terus juga pasti Kamartiani bilang, nih saya tambahin ya poinnya di ujian. Nah itu dia tuh yang paling disukain tuh. Nah ngomongin masalah S3 nih ya Kak. Setelah lulus kuliah dari sarjana terapan keuangan, Kak Martian ini lebih memilih untuk kerja dulu atau langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya? Oh, maksudnya dari sarjana terapan langsung S2 gitu ya? Iya Kak. Oke, langsung atau kerja dulu? Nah, itu yang di sarjana terapan enaknya kan ada program magang ya. Waktu itu kan yang kayak tadi awal aku udah cerita, rumah aku sempat kena kebakaran, itu tahun 2012. Awalnya aku cuma mau magang di kantor konsultan pajak, tapi aku bersyukur ketemu bos yang baik. Di situ aku awalnya magang cuma 3 bulan, akhirnya diangkat jadi karyawan tetap. Jadi dari semester 4 itu aku udah magang 3 bulan, sampai lulus pun aku kerja. Yang tadinya aku cuma diajarin, lama-kelamaan akhirnya aku dikasih pegang klien, 1-2 klien, diajarin bikin laporan keuangan, diajarin lapor pajak. Kalau di kampus kita cuma dapat teori, tapi di tempat kerja kita dapat praktek. Bahkan waktu itu teman-teman masih nyari kerja, aku udah nggak nyari kerja karena emang habis magang itu udah langsung kerja kan. Yang tadinya magang cuma dikasih uang transport sama uang makan, pas aku udah kerja di situ udah dapat gaji. Gajinya emang kecil di konsultan, tapi ilmunya yang banyak. Dan aku kayak senangnya kenapa di konsultan itu ketemu banyak klien dengan berbagai jenis usaha mereka yang berbeda-beda. Di situ aku belajar oh ternyata untuk perusahaan ini perlakuan pajaknya seperti ini. Nah, di situ dapat ilmunya. Makanya pas habis magang udah kerja, begitu lulus sarjana terapan langsung lanjut S2 karena ibaratnya kerjaan udah ada, tinggal milih aja kalau mau pindah untuk dapat yang lebih baik ya pindah, kalau mau tetap stay ya tetap stay. Jadi dari 2012 sudah kerja sih sebenarnya. Gitu. Jadi bisa ya Kak, dari sarjana terapan keuangan, dari alias di 4 keuangan itu bisa langsung ke S2 nih Kak? Ada program kayak program lanjutan dari sarjana terapan keuangan ke S2 itu ke magister ekonomi sama ke akuntansi bisa, manajemen bisa nih. Karena sarjana terapan keuangan kan udah strata 1 sebenarnya ya, setara S1 ya kalau jadi isu-isu yang bilang D4 keuangan nggak bisa langsung lanjut ke S2 tuh nggak ada ya Kak ya? Berarti bisa langsung lanjut ya Kak? Bisa. Aku dulu tahun 2014 ya, 14 itu dari D4 langsung ke S2. Karena kan D4 kan vokasi ya. Vokasi kan lebih banyak praktek daripada teori. Kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa lanjut ke S2 sih. Cuma ya tetap ada ujiannya juga, mau masuk S2 ada ujian dulu kan, itu makro mikro sama bahasa Inggris. Soalnya oh bener tuh Kak, soundnya kedengeran kereta. Tuh, Kak. Iya benar. Soalnya banyak nih Kak isu-isu katanya, D4 keuangan nggak bisa, kan D4 kan nggak bisa langsung lanjut ke S2. Jadi nggak benar ya Kak isu-isu itu ya, berarti bisa langsung lanjut ke S2 tapi tes juga ya di S2-nya ya. Iya. Kalau nggak salah sih emang masuk S2 harus ada tes, tapi kalau dari D4 bisa deh. Kecuali D3 ya, kalau D3 kan harus ke S1 dulu kan. Kalau D4 itu udah setara S1 sih, udah bisa ke S2. Cuma bedanya kita emang lebih banyak prakteknya ya Kak daripada teori. Betul. Nah, kenapa nih Kak, kok Kakak bisa memilih untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang sangat tinggi yaitu S3? Kenapa nih Kak? Kan bukannya dirasa udahlah cukup S2, karena jujur ya pribadi kalau ketika mendengar atau ketemu sama orang yang S2 udah deh itu dia udah pinter. Nah ini S3, ya ampun. Gimana tuh Kak? Kenapa sih kok bisa memilih sampai S3 gitu?
Kenapa bisa memilih sampai S3? Sebenarnya sih nggak ada alasan kayak yang aduh harus S3 nih karena ini begini nggak ada. Cuma aku itu ini mungkin agak sedikit pribadi ya. Aku waktu awal masuk D4 sore-sore itu pernah ngobrol sama mama dan mama tuh bilang kalau bisa nanti ciptain lapangan pekerjaan di mana isinya adalah semua orang-orang yang perlu bantuan, entah itu saudara, entah itu teman, dan kalau bisa sekolah sampai tinggi karena kan perempuan harus bisa bagi waktu yang namanya buat keluarga dan juga kehidupan pekerjaan karir katanya. Nah terus dibilang jangan mau perempuan dibatasi dengan masak di dapur, ngurus rumah, enggak. Tapi belajar setinggi mungkin katanya. Nah, waktu itu mama sempat bilang kayak gini, lebih bagus kalau kamu bisa jadi profesor. Dulu awalnya nggak ngerti apa sih profesor, mungkin nggak paham. Nah, seiring berjalannya waktu, selesai D4, selesai S2, waktu itu belum ada niat buat ngambil S3, sama sekali belum ada niat gitu. Tapi aku ngerasa kayak, waktu itu juga belum ngajar, tapi aku ngerasa kayak, oh iya ya, ada benarnya juga kalau mau bikin lapangan pekerjaan dari aku secara pribadi udah harus siap dari segi pendidikan, dari segi pemahaman, dan akhirnya waktu itu ngambil kuliah S3 karena emang satu impian aku yang mungkin susah terwujud itu adalah aku kayak pingin punya sekolah sendiri untuk anak-anak yang kurang mampu, aku pingin punya usaha yang isinya adalah teman-teman dari D4, dari teman-teman SMA atau teman-teman emang yang perlu bantuan gitu loh. Karena aku ngerasa kayak kalau kita ngejar dunia nggak akan ada habisnya, tapi kalau kita mentingin kehidupan sosial yang bermanfaat buat orang lain, ya itu udah salah satu kesenangan sendiri gitu. Makanya aku ngerasa kayak aku kuliah tinggi itu adalah untuk investasi di masa depan, investasi bukan untuk diri sendiri, tapi gimana caranya investasi juga untuk membawa orang lain maju, orang lain sukses, kayak gitu sih. Makanya kayak baru ngerasa, ternyata apa yang diomongin sama mama sore-sore waktu itu sedikit-sedikit menjadi kenyataan gitu loh. Padahal nggak ada yang harus kayak ditargetin umur sekian harus begini, umur sekian harus gini, enggak gitu. Cuma ternyata benar, ucapan itu adalah doa. Makanya kita wajib ngucapin yang baik, niatin yang baik, supaya apa yang baik itu menjadi kenyataan. Itu sih, aku juga agak amazing juga. Umur 28 udah selesai S3, itu nggak pernah ada di pikiran sama sekali, dan kayak buset, masa udah lulus gitu loh, karena aku 3 bersaudara, aku paling bontot dan aku yang udah S3. Kakakku pertama S1, yang kedua S2, dan aku yang ketiga S3. Dan aku kayak, kok bisa ya? Musuh yang sangat menginspirasi. Agak kaget juga. Ternyata itu dilalui dengan cepat atau lebih banyak hambatan atau gimana tuh Kak? Atau paling banyak struggle-nya tuh di bagian S yang keberapa? S yang keberapa nggak tuh? S1, S2, apa S3? Kayaknya paling banyak di S3 ya. Kalau S1 kan kuliah masih dibayarin. S2 kuliah bayar setengah-setengah, orang tua 50, aku 50, karena udah kerja. S3 ini bayar sendiri, kan uang kuliahnya udah jauh lebih mahal. Udah gitu, ujiannya pun juga lebih banyak. Kita ada yang namanya kolokium, ujian proposal, ujian hasil, ujian tertutup, ujian terbuka. Nah itu kan agak susah kan. Terus abis kayak gitu kendalanya adalah juga karena di kerjaan makin banyak, kuliah juga tugasnya banyak, nah itu yang berat sih. Cuma ya balik lagi, kalau kita sudah memulai jangan berhenti di tengah jalan, selesaikan meskipun berdarah-darah ataupun bonyok, meskipun sampai hancur lebur, tapi kita harus selesaikan. Jangan berhenti karena banyak hambatan, terus jalan. Jatuh, bangun lagi. Nah, itu ngerasanya di S3 sih. Wow, keren banget. Wah, Kak Martian ini merupakan sosok yang sangat menginspirasi untuk saya dan pastinya sahabat muda yang sedang menonton poster, dan saya yakin sih kayaknya sehabis menonton ini sahabat muda nih langsung baca buku atau bahkan langsung nyari informasi seputar kampus nih yang diinginkan. Oh iya, nih sekedar informasi nih buat teman-teman, bicara soal seputar kampus yang diinginkan, sahabat muda bisa banget untuk mendaftarkan diri di jurusan Sarjana Terapan Keuangan. Karena sudah dibuka ya Kak Martiani ya, untuk pembukaan mahasiswa baru nih. Dan untuk info lebih lanjutnya bisa dicek di Instagram
HMJD4Ku untuk himpunannya, dan di @D4Keuangan. Nah, teman-teman bisa dicek tuh informasinya karena di situ lengkap, dan di bio di @D4Keuangannya juga ada bio untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran mahasiswa baru, dan juga ada link juga tuh langsung pendaftarannya. Jadi gampang banget. Atau teman-teman yang mau nanya-nanya keunggulannya apa aja sih dan segala macam, bisa langsung di chat di bio-nya tuh di situ, atau bisa juga langsung di DM Instagramnya di @D4Keuangan. Nah, Kak Martiani, terima kasih sekali atas waktunya yang sangat berharga. Semoga kakak sehat selalu dan semakin sukses di segala urusannya ya, Kak ya. Sama-sama. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk sarjana terapan keuangan, nggak usah ragu-ragu, karena kita kan ada 3 konsentrasi. Tadi Prita juga udah sampaikan, ada pasar modal, perbankan, dan perpajakan. Di semester 1, 2, 3 mungkin masih kita pelajari semua, lalu nanti ada penjurusan. Nah, kalau di sarjana terapan itu, kayak yang tadi aku bilang, itu adalah rumah. Kalau kita udah masuk ke dalam, kita nyaman, belajarnya juga jadi enak, karena di situ banyak teman-teman yang nanti bisa sama-sama sharing, sama-sama berbagi, karena alumninya juga sekarang sedang mempersiapkan beberapa program untuk teman-teman mahasiswa. Nanti kita kayak mau bikin learning center di mana teman-teman bisa belajar di luar dari mata kuliah yang ada. Jadi kayak misalkan mata kuliah A nih kurang paham, karena kan kita dibatasi waktu ya, 3 SKS 2 jam, 2 SKS berapa 1,5 jam, kan kayaknya kurang. Nah, kita dari alumni lagi mau ngegodok program yang namanya Learning Center, di mana pengajarnya emang adalah alumni-alumni yang sudah bekerja di bidangnya untuk sharing-sharing ilmu. Jadi kayak berbagilah untuk menambah pengetahuan juga. Terus kita nanti juga rencananya mau bikin karir center, jadi kita sebagai senior tidak akan melepas junior, mereka yang butuh tempat magang, mereka yang butuh tempat kerja, kita akan coba informasikan lowongan-lowongan jika memang mereka memerlukan. Ini programnya masih digodok, cuma mudah-mudahan bisa selesai cepat kayak poster, karena emang pandemi susah ketemu. Kalau kita meeting lewat online, si A ngomongnya intonasinya beda, si B nanggepinnya beda. Nah, kita masih harus menyatukan visi sih, ibaratnya kayak ini bentukannya mau kemana biar bisa sama-sama dinikmati. Itu enaknya di sarjana terapan keuangan, senior tidak akan melupakan junior. Yang penting teman-teman ikut aktif dalam kegiatan, cari-cari info, jangan kayak diem aja, tapi nangkep bola. Karena bola selalu dilempar, tinggal gimana kalian nangkep bolanya. Nah, kalau di sarjana terapan enaknya kayak gitu. Nanti kalau yang udah lulus, gabung ke ikatan alumninya, sama-sama bikin pengembangan diri, webinar, terus habis kayak gitu ada info-info mungkin seputar tentang kegiatan-kegiatan. Kayak kalau pajak kan ada yang namanya brevet ya, terus kalau pasar modal ada yang namanya WPPE, nanti di situ ada senior-senior yang mau sharing untuk berbagi kiat-kiatnya gimana sih, atau untuk mempersiapkan diri ujiannya kayak gimana. Nah, kita tuh senior selalu welcome dengan junior, jadi nggak ada yang namanya senioritas di sarjana terapan keuangan, tapi kita adalah namanya keluarga. Nah, jangan ragu untuk bergabung. Dan seniornya juga kalau ditanya nggak akan ada yang kayak belagu atau gimana, enggak, kita tuh selalu welcome. Jadi silakan bergabung. Dan dosen-dosennya juga enak, karena aku juga pernah kuliah di situ, jadi nggak diragukan deh. Kalau kuliah sebenarnya di mana aja kan, tapi cari tempat yang bikin kita nyaman, yang bikin kita enak. Dan sarjana terapan keuangan memberikan suatu kenyamanan yang banget ya, Kak. Baik dari dosennya, teman-temannya, alumninya, kakak tingkatnya juga. Wah, banget sih semuanya. Oh ya, dan serta saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat muda yang selalu setia menonton channel dari Poster Sarjana Terapan Keuangan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini, dan bisa juga komen saran kira-kira next episode bahas apa lagi ya. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya.